Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga masih tetap semangat dalam belajar di tengah situasi yang seperti ini. Namun demikian kita tetap harus belajar karena belajar ini adalah bekal untuk masa depan kita. Oke, selanjutnya pada materi biologi untuk 1.3 kita belajar tentang metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Jadi metode ilmiah itu adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mendapatkan sebuah ilmu. Jadi ilmu itu tidak semata-mata tiba-tiba ada, tidak, tapi ada sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkannya. Nah, nanti kita akan belajar seperti itu. Kemarin kalian sudah belajar tentang ruang lingkup biologi. Ada berdasarkan tingkat organisasinya, terus kemudian kelompok organismenya, terus kemudian juga berdasarkan aspek-aspek kehidupan. Jadi kalian sudah belajar tentang apa saja yang nanti akan dipelajari di biologi, ruang lingkupnya. Ada satu lagi yang harus dipahami bahwa belajar biologi tidak hanya sekedar belajar mempelajari makhluk hidup, tapi juga mempelajari makhluk-makhluk yang pernah hidup. Nah, tentunya dalam belajar biologi ada beberapa karakter yang harus kita pahami, yang harapannya nanti kalian bisa memiliki karakter-karakter seperti ini. Di antaranya memiliki daya nalar yang tinggi, daya ingat kuat, dan logis. Nah, akurat, konsentrasi tinggi, tidak mudah putus asa, kooperatif, terbuka, koordinatif, tekun dan sabar, bersemangat tinggi dan mempunyai motivasi yang kuat, jujur dan bertanggung jawab, dan tentunya dapat membedakan fakta dan opini. Di era digital seperti sekarang ini, sikap ilmiah sangat diperlukan karena sekarang banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya itu belum pasti. Kita mendapat berita sesuatu, sifatnya belum pasti, masih belum diketahui kebenarannya, terus kita mempercayai. Terlebih bahaya lagi jika mempercayai terus kemudian menyebarkan, tapi tidak didasari dengan analisis terlebih dahulu. Nah, karena itulah sikap ilmiah perlu dalam mengatasi hal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ilmu. Apa itu ilmu? Jadi ilmu itu sebuah pengetahuan umum tentang fakta natural yang berlaku umum dan sistematis. Sebenarnya antara ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Jadi kalau pengetahuan dulu ya. Pengetahuan itu ya sesuatu yang kita ketahui, tapi tidak kita ketahui dari mana pengetahuan itu berada atau berasal. Misalnya gini, dulu itu ada sebuah cerita bahwa tanaman padi itu berasal dari Dewi Sri. Nah, ketika kita mendapat cerita itu, kita menjadi tahu. Tapi apakah itu fakta? Apakah itu sistematis? Kan tidak. Nah, beda dengan ilmu. Kalau ilmu, ketika kita diberitahu, maka dasarnya adalah kebenarannya itu, yang diberitahukan itu tadi, itu memiliki urutan-urutan langkah untuk mencapai kebenaran ilmu. Beda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan diceritakan begitu saja, tanpa kita buktikan secara ilmiah, itu bisa jadi sebuah pengetahuan.
Tapi kalau ilmu itu berbeda. Jadi ilmu itu harus ada metode bersifat sistematis dan kebenarannya berupa kebenaran ilmiah. Nah, karena kebenaran ilmiah memperolehnya dengan metode ilmiah, maka ilmu itu disebut sebagai sebuah fakta natural yang berlaku umum dan sistematis. Nah, ilmu pengetahuan sendiri memiliki sifat satu rasional. Rasional itu logis, nalar, dan dapat diterima oleh nalar manusia. Itu rasional. Terus objektif. Objektif itu sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak boleh dibuat-buat kalau objektif. Beda dengan subjektif. Kalau subjektif itu terserah subjeknya. Subjeknya saya ya terserah saya, subjeknya kalian ya terserah kalian. Tapi ilmu tidak seperti itu. Ilmu bersifat objektif, apa adanya. Terus selanjutnya empiris. Empiris itu intinya dapat dibuktikan oleh siapapun juga, berlaku umum. Jadi kalau saya bilang hari ini hujan, maka orang lain juga dapat membuktikan, oh hari ini betul-betul hujan. Hari ini memang kondisinya airnya turun dari langit. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu berlaku umum. Semua memiliki perasaan yang sama. Jadi empiris itu intinya semua dapat berpendapat yang sama. Terus selanjutnya akumulatif. Jadi ilmu itu dibentuk dengan dasar teori lama. Jadi teori-teori yang dulu sudah ada itu disempurnakan, ditambah, diperbaiki sehingga menjadi semakin sempurna. Tidak boleh kita itu mengatakan bahwa oh sekarang begini, oh dulu kok begitu. Nah, berarti ilmuwan-ilmuwan dulu itu masih salah itu, kurang benar itu. Nah, tidak boleh kita seperti itu. Tapi tetap kita hormati mereka dengan ilmu yang sudah mereka peroleh, sudah mereka publikasikan. Kita belajar dari situ, belajar dari kesalahan mereka sehingga kita bisa menyempurnakan, menambah, memperbaiki sehingga ilmu itu menjadi semakin sempurna. Nah, itu ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke metode ilmiah. Jadi proses berpikirnya seperti ini ya. Jadi tahapannya ada observasi, identifikasi masalah, hipotesis, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, analisis hasil dan kesimpulan. Nah, nanti setelah ini kita bahas satu-satu. Oke, observasi. Jadi observasi itu kita mengobservasi lingkungan kita, kita mencari-cari tahu dari banyak hal, dari informasi itu kita kumpulkan, dari pengalaman bisa bertanya ke ahlinya, terus membaca beberapa textbook, jurnal, dan seterusnya. Contohnya misalnya, nah ini ada, misalnya kita lihat jamur pada roti. Terus kemudian kita loh kok bisa tumbuh pada roti ya? Kemudian kita membaca, kita lihat dari buku, infonya seperti apa, terus pengalaman sehari-hari ketika kita meletakkan roti di meja terus ternyata tumbuh jamur. Nah, itu adalah langkah-langkah observasi. Tidak hanya sekedar lingkup dalam ruangan, dalam kegiatan observasi bisa juga kita melakukan keluar ruangan. Kita melihat sekeliling kita menemukan sesuatu hal yang kiranya berbeda, terus kemudian kita ingin mencari tahu kenapa itu bisa berbeda. Nah, itu bisa juga menjadi sebuah langkah ya, observasi. Selanjutnya setelah diobservasi, selanjutnya kita cari identifikasi masalah. Kita cari masalahnya. Permasalahannya apa yang ada di situ? Tentunya permasalahan itu bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ilmiah.
Jadi pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian belum diketahui jawabannya. Ya kalau sudah diketahui jawabannya ya enggak usah kita teliti lagi. Enggak usah kita pertanyakan lagi. Kecuali dari sudah tahu pertanyaannya, sudah tahu jawabannya, kemudian ingin memperdalam lagi sampai akhirnya kamu tidak tahu jawabannya. Nah, itu. Terus kemudian dikaji dalam penelitian. Nah, ini contohnya yang terkait dengan jamur tadi. Misalnya, kenapa jamur tumbuh di atas roti? Karena jamur itu merupakan dekomposer, menguraikan karbohidrat yang ada di roti. Terus kemudian diperdalam lagi. Apakah ada pengaruhnya cahaya terhadap pertumbuhan jamur? Nah, ini sesuatu yang menarik. Kamu belum tahu jawabannya, nah silakan itu kemudian menjadi sebuah masalah. Selanjutnya adalah melakukan kajian pustaka. Nah, ini kajian pustaka. Jadi apa yang sudah kalian lihat di masalah tadi, misalnya cahaya, tentang jamur, pertumbuhan jamur, nah silakan dikaji di kajian pustaka, dilihat. Nah, setelah kemudian kalian banyak mengumpulkan informasi, di informasi tadi digunakan sebagai dasar untuk menyusun sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara, tapi dasarnya dari teori atau dari kajian pustaka tadi. Di sini contohnya cahaya dan pertumbuhan jamur roti. Hipotesis yang muncul, cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur roti. Kenapa? Dasarnya yang butuh cahaya kan tumbuhan berklorofil, sementara jamur tidak berklorofil. Nah, itu kan berdasarkan fakta itu. Fakta maksudnya fakta yang ada di buku atau di kajian pustaka. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, untuk mengetahui benar atau tidaknya, maka dilakukan sebuah pengujian hipotesis. Bagaimana caranya menguji hipotesis? Yaitu dengan melakukan eksperimen. Nah, di sini eksperimen itu perlu dirancang dulu. Jadi mulai dari hipotesisnya cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur roti. Maka eksperimennya dirancang, ada roti yang ditempatkan dalam kotak gelap sehingga cahaya tidak dapat masuk, dan ada roti yang diletakkan dalam kotak terang. Jadi cahayanya tetap bisa masuk. Dalam hal ini, untuk melakukan eksperimen, diperlukan adanya variabel-variabel penelitian. Kita pelajari variabelnya ada 3, yaitu variabel independen atau bebas, variabel bebas. Kemudian ada variabel tidak bebas atau biasa disebut juga dengan variabel terikat. Variabel terikat atau variabel dependen. Terus selanjutnya ada variabel terkontrol, variabel kontrol. Logikanya begini. Dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah itu berlaku hukum sebab akibat. Nah, sebab akibat itu kita beri nama bebas dan terikat. Nah, jadi bebasnya itu sebagai sebab, akibatnya sebagai terikat. Contohnya saja misalnya pengaruh pupuk terhadap tinggi tanaman. Pupuk terhadap tinggi tanaman. Pupuk itu yang menyebabkan tanaman menjadi tinggi. Nah, berarti sebabnya adalah pupuk, akibatnya adalah tinggi tanaman. Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel bebasnya adalah pupuk, variabel terikatnya tinggi tanaman. Selanjutnya untuk variabel terkontrol, segala sesuatu yang dapat mempengaruhi tinggi tanaman tapi selain pupuk. Nah, ini. Kalau di sini variabel bebasnya kan pupuk. Variabel terikatnya tinggi tanaman. Jadi yang dapat mempengaruhi tinggi tanaman selain pupuk.
seperti misalnya ada jenis tanaman, terus jumlah air, kemudian ada media tanam, ada banyak lagi sebenarnya intinya. Coba berpikir semua sesuatu, segala sesuatu yang dapat mempengaruhi tinggi tanaman selain pupuk. Nah, itu harus kita kontrol, kita kendalikan supaya sama. Nah, itu namanya adalah variabel terkontrol. Kembali pada contoh yang di atas terkait dengan jamur roti, nah, variabel bebasnya adalah cahaya. Variabel tidak bebas atau dependent atau variabel terkontrol, variabel terikatnya adalah pertumbuhan jamurnya. Sementara variabel kontrolnya suhunya harus dibuat sama antara yang kotak terbuka dan kotak tertutup. Kelembapannya juga harus seperti itu. Kelembapan misalnya diberi air, disemprot oleh air, yang di kotak terbuka disemprot air 1 kali, yang di tempat gelap juga disemprot air 1 kali. Nah, itu namanya kan kita kontrol, kita kendalikan biar perlakuannya sama. Perlu diperhatikan satu variabel bebas dalam satu eksperimen, terus kemudian kontrolnya harus dipertahankan, dibuat sama. Ulangan itu jadi misalnya kita membuat penelitian jangan hanya membuat satu saja karena resiko rusak dan lain sebagainya. Nah, kita harus membuat ulangan banyak. Jadi misalnya di sini ketika kita menumbuhkan jamur atau meletakkan roti di tempat kotak terbuka atau kotak tertutup, itu jangan hanya satu roti, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Semakin banyak ulangannya akan semakin baik. Selanjutnya, silakan diamati hasil penelitiannya itu berupa data. Nah, data yang diperoleh kemudian nanti dilakukan analisis. Analisis yang biasa dilakukan adalah dengan statistik. Yang paling mudah itu adalah membandingkan rata-rata. Misalnya rata-rata pertumbuhan di tempat terbuka dan rata-rata pertumbuhan jamur di tempat tertutup. Nah, itu paling gampang. Namun demikian, nanti ketika melakukan penelitian yang sesungguhnya, ada uji statistik yang nanti bisa digunakan. Misalnya kita punya angka 17 dan 18. Jika dilihat secara matematika umum, 17 dan 18 itu jelas berbeda. Yang tinggi 18, yang rendah 17. Tapi jika nanti kita bicara statistik, dengan uji statistik, maka angka 17 dan 18 itu bisa jadi berbeda, bisa jadi juga sama. Nah, karena itulah pada tahap lanjut nanti penelitian itu harus dilakukan uji statistik sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan. Setelah kita punya dasar pengambilan keputusan melalui uji statistik, maka kita baru bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu jawaban dari pertanyaan kita di rumusan masalah tadi, tapi sudah kita buktikan, kita eksperimen. Nah, kita punya data, punya bukti yang kuat, dan itulah yang disebut dengan kesimpulan. Nah, bagaimana jika ternyata hasil eksperimennya tidak sesuai dengan hipotesis? Nah, ini kita tidak boleh mengubah hipotesis, tidak boleh, karena sifat dari ilmiah, sifat ilmiah tadi salah satunya adalah objektif. Nah, jadi harus sesuai faktanya. Hipotesis jangan diubah. Jangan juga diabaikan hasil penelitiannya. Silakan diberi keterangan. Alasan-alasan apa yang tidak sesuai, mengapa hal itu bisa terjadi, dan mencoba menyusun ulang sebuah penelitian. Ketika kita ketahui keterangan, oh ternyata ada langkah kita yang salah, nah berarti kita harus menyusun ulang penelitian itu. Tapi kalau memang faktanya seperti itu, kita susun ulang penelitian dan hasilnya tetap seperti itu, ya sudah, berarti itu adalah hasilnya. Dan berbeda dengan hipotesis itu tidak masalah.
asalkan kita beri keterangan yang jelas. Selanjutnya setelah jadi kesimpulan, selanjutnya bisa kita publikasikan. Bisa lewat jurnal. Nah, jurnal ini contoh yang di sini adalah scientific journal nih, yang bahasa Inggris ini. Atau juga seperti ini, ada laporan ilmiah. Ini saya ambil dari pedomannya OPSI. OPSI itu Olimpiade Penelitian Sains Indonesia. Jadi ada laporan-laporan ilmiah itu langkah-langkahnya seperti ini. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka lampiran. Ada halaman judul, lembar pernyataan. Terus kemudian kata pengantar, daftar isi, dan lain sebagainya. Ya, demikian penjelasan tentang metode ilmiah. Selanjutnya silahkan belajar dari link yang sudah saya berikan di Google Classroom. Setelah itu nanti silahkan kalian melanjutkan kegiatan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan direct messenger ke saya, atau ada yang mungkin perlu didiskusikan, saya siap melayani selama kondisinya memungkinkan. Saya akhiri, saya Yuda Kristiawan. Selamat pagi dan sampai ketemu di waktu yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan terus menjaga protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Selamat belajar.